telah mengizinkan kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga kepada pembina Senat, Dr. Widakdo, atas pembinaannya terhadap mahasiswa-mahasiswa ini. Karena mereka kelaklah akan memimpin profesi kita ya. Selanjutnya kepada Ketua Senat Mahasiswa, tetap semangat ya selama jadi mahasiswa, jangan lupa pelajarannya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta acara ini. Sedikit banyak materi ini sangat berguna untuk kita dokter hewan yang berpraktek ya. Pada kesempatan webinar ini, saya akan mengajak adik-adik untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum bagi dokter hewan. Ya, slide-nya. Ini di next saja nih, kebanyakan ini riwayatnya nih. Jangan sebentar. Lanjut lagi ke halaman 2. Lanjut. Jangan cepat-cepat. Lagi. Stop dulu di sini ya. Jadi saya perlu menginformasikan kepada adik sih kerjanya dokter hewan di militer ini. Selain tugasnya manage manajemen rumah sakit, karena dokter hewan itu ditempatkan di rumah sakit Indonesia ya. Tapi saya sebagai dokter hewan aktif juga di perkumpulan Asia Pacific Medical Military Conference ya, aktif sebagai presenter tahun 2010 2011 ya. Kemudian koordinator vaksin COVID, koordinator dukungan kesehatan HUT RI, koordinator Baksos dan lain-lainnya. Jadi itu sedikit gambaran bagi adik-adik, barangkali nanti ada yang lulus mau masuk ke TNI ya, kita ilmunya itu tetap dipakai, malah ketambahan ilmu manajemen kita memanage anak buah ya. Oke, lanjut slide-nya selanjut. Ini ada 3 tema yang diberikan kepada saya. Ya, 1, pentingnya perlindungan hukum bagi profesi dokter hewan. 2, membangun kesadaran hukum dan inisiatif dari komunitas dokter hewan. Pentingnya mahasiswa kedokteran hewan dalam memahami dan membangun kesadaran hukum. Dari 3 subtema ini nanti dengan paparan saya dari awal sampai akhir akan terjawab sendiri ya. Terjawab, mahasiswa pasti bisa langsung menyimpulkan jawaban-jawaban dari 3 subtema ini. Lanjut. Kita lihat lingkaran ungu ya, dokter hewan. Suka tidak suka dokter hewan di dalam menjalankan prakteknya, yaitu dalam melayani kesehatan hewan, maka ada 3 yang harus diperhatikan dan wajib ditaati, yaitu pertama kode etik dokter hewan, kemudian kedua hukum yang berlaku di Indonesia, hukum perdata, pidana. Kalau tata negara ini hanya untuk ASN ya, ASN. Jadi hukum pidana dan perdata, jangan lupa di dalam melaksanakan tugas sebagai dokter hewan, memberikan pelayanan praktek ya itu. Nah, ada 3. Yang satu lagi peraturan dan perundang-undangan. Apa sih isinya mereka ini? Yang kita bahas di sini adalah tentang hukum perdata ya. Tidak di kode etik, tidak juga peraturan perundangan, tapi akan dibahas sekilas. Lanjut. Ini ada peraturan perundang-undangan. Jadi apa sih hierarkinya peraturan perundang-undangan dari atas sampai ke bawah? Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka yang paling tertinggi sumber dari segala sumber hukum atau undang-undang yang ada di Indonesia adalah UUD 1945. Kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan kabupaten. Ini sekilas saja untuk diketahui, ini lebih banyak berguna untuk dokter hewan ASN, karena dokter ASN kalau ya dinasnya di kabupaten atau di provinsi, nggak usah jauh-jauh ya, kabupaten aja. Nah, kalau belum ada aturan yang dari provinsi, walaupun dari nomor mana nih, nomor 4 atau nomor 3 telah dibuat, tapi
ke bawahnya itu Pemdanya tidak membuat aturan, maka nggak jalan, nggak jalan itunya, peraturan itu. Ini ya untuk dokter hewan yang di ASN. Sebagai contoh, misalnya ya, dari undang-undang bahwa dokter hewan membuat SIP di OSS. Gitu. Tapi kalau nomor limanya, nomor limanya tidak boleh lagi aturan lagi. Aturan di atas dikutip ya, di copy paste, tapi tanda tangannya gubernur atau kabupaten, ya, itu undang-undangnya atau kebijaksanaan pemerintah yang di atas nggak jalan. Nah, ini sekilas jadi itu dokter hewan yang di ASN ya. Lanjut, apa sih landasan hukum dokter hewan dengan pasien? Pasien kita itu adalah hewan. Menurut hukum, hewan itu bukan subjek hukum. Jadi kita dokter hewan itu jangan mau disamakan dengan dokter manusia. Kalau manusia itu pasiennya ya dirinya sendiri ya, manusia yang merupakan subjek hukum. Dia subjek hukum karena apa? Dia bisa mengatakan, mengeluarkan pendapatnya, nah, itu subjek hukum. Sedangkan kita, pasien kita adalah hewan. Uh, Hubungan hukumnya itu, kepentingan hukumnya itu diwakili oleh pemiliknya. Jadi di dalam menjalankan praktek dokter hewan, ada suatu kegiatan antara pemilik hewan dan dokter hewan, yaitu dokter hewan akan mengobati, kemudian pemilik hewan minta diobati, itu adalah kegiatan perjanjian di dalam hukum perdata. Ya, lanjut. Ini definisi ya dari KBBI, perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi hukum itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau sebuah klinik buat peraturan boleh. Nah, itu adalah bukan hukum. Jadi itu hanya peraturan di lingkungan klinik. Nah, kita lihat R. Suroso berpendapat bahwa pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapapun yang melanggar. Ini pengertian hukum ya. Lanjut. Jadi di bidang hukum itu ya beda dengan di ilmu ilmu eksak ya. Jadi pendapat orang tuh ahli-ahlinya banyak sekali ya. Jadi hukum perdata itu memiliki banyak arti. Para ahli memiliki definisi tersendiri dalam mengartikan hukum perdata. Namun, jika diartikan secara sederhana, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang dengan orang yang lain. Ya. Mengatur kepentingan orang dengan orang yang lain. Mengatur pemilih hewan. Mengatur dokter hewan. Nah, di sini ya, hukum perdatanya ya. Kita sudah masuk ke hukum perdata ya. Jadi hukum perdata itu mengatur kepentingan saya dengan orang lain dengan orang lain yang lain. Menurut Surjono Sukanto, hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Maksudnya di sini hukum antara individu atau badan hukum. Misalnya saya terhadap kantor saya atau terhadap kantor yang lain atau klinik hewan. Misal contoh ya, klinik hewan miliknya orang lain. Jadi kita berhubungan itu tidak hanya manusia dengan manusia, bisa juga terhadap suatu badan hukum. Contohnya klinik hewan atau rumah sakit hewan. Itu ya. Itu kalau hukum perdata ya. Lanjut. Untuk diketahui aja, ini kita belum masuk ke materi ya, tapi ini harus ada ya nih pemahaman awal ya. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terdiri 4 buku, yaitu buku tentang orang, tentang benda, tentang perikatan, dan tentang bukti dan daluarsa. Kalau tentang orang itu hubungannya masalah perkawinan, perceraian, dan lain-lain.
tentang benda, tentang hak milik. Nah, kita dalam kegiatan dokter hewan menangani pelayanan kesehatan hewan, di hukum perdatanya itu kita di buku 3, diatur oleh pemerintah di buku 3 tentang perikatan. Kita di situ ya, perikatan atau perjanjian itu. Lanjut. Hubungan hukum dokter hewan dengan pasien ya, merupakan suatu perjanjian pasien atau hewan secara hukum diwakili oleh pemilik atau orang yang membawa pasien ke dokter hewan. Jadi pemilik atau orang yang membawa. Orang itu yang membawa itu bisa anaknya, bisa tukang ojek, bisa pembantunya ya. Nah, tapi nanti ada perbedaannya di situ pada saat menandatangani informed consent. Apa perbedaannya? Pemilik, pengantar. Nah, lanjut, perjanjian di sini adalah perjanjian terapeutik yang titik tolaknya pada kembali. Perjanjian di sini adalah perjanjian terapeutik yang titik tolaknya pada usaha, bukan perikatan yang berdiri total pada hasil. Dibedakan ya, perjanjian di bidang-bidang sosial yang lain, itu misalnya perjanjian membuat baju seragam, itu jelas ya, jadi ada bendanya satu satu potong seragam. Tapi kalau dalam usaha perikatan mengobati pasien kita ini, usaha, jangan lupa pada saat dokter-dokter atau nanti adik-adik jadi dokter, jangan sekali-kali mengatakan, memberikan kepastian bahwa hewannya akan sembuh. Selalu katakan, kita usahakan untuk mengobati, karena perjanjian kita itu berbeda dengannya, karena kita menjanjikan suatu kesehatan dengan di manusia juga, itu juga perjanjian terapeutik. Karena kita tidak tahu, ya namanya ciptaan Tuhan ya, dia kan ciptaan Tuhan, seperti manusia juga, hewan juga, pada saat diperiksa awal mau operasi atau apa, sehat sehat sehat. Kita tidak tahu ada suatu metabolisme di tubuh makhluk hidup tersebut yang hanya Tuhan yang tahu. Nah, tiba-tiba eh, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, disitulah terjadi banyak gugatan-gugatan terhadap dokter hewan. Jadi jangan lupa dari awal katakan usaha. Ya. Nah, selanjutnya, jadi jika pada saat pengobatan diberikan dokter hewan terjadi akibat yang tidak diinginkan, maka tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindakan malpraktik. Ya, sepanjang dokter hewan telah berupaya sih upaya. Nah, ya contohnya ya seperti kita teknisnya ya ke dokter hewan ya, sebelum operasi mungkin diperiksa ini bantuan alat atau juga secara pengamatan kita dulu pemeriksa hewan itu ada 5 kan, inspeksi, palpasi dan segala macam itu. Itu kan buatan manusia. Tapi kalau Tuhan tidak menginginkan, tidak menghendaki tiba-tiba hewannya mati gitu, nah, dokter hewan akan terlindungi jika ya sepanjang dia mengikuti aturan-aturan dan SOP dan usaha, kemudian ada perjanjian tertulis. Nanti kita slide selanjutnya ya. Jadi hubungan hukum dokter hewan dengan pasien ini, pasien kita itu tidak bisa bicara di hak-haknya dia diwakilkan oleh pemilik. Lanjut. Ini perjanjian antara dokter hewan dengan pasien yang memberikan wewenang pada dokter hewan untuk melakukan pelayanan kesehatan pada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter hewan. Perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang disebut dengan perikatan. Jadi ini perjanjian itu menurut hukum perdata itu bentuknya tertulis ya, sudah tertulis. Jadi dokter hewan menyodorkan kertas yang berisi informed consent. Tapi pemilik hewannya tidak boleh langsung menandatangani. Nah, kalau langsung menandatangani, sementara dokternya tidak memberikan suatu rencana-rencana pengobatan, efek samping dari obat ini, efek samping ini segala macam, maka walaupun ditandatanganin akan terjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga eh, dokternya akan kemungkinan eh, kena gugat. Tapi kena gugat atau tidak itu kan keterampilan pengacara ya. Kalau pemilik hewannya ketemu pengacara ya, karena pengacara manakala dia dapat
upah ya. Jadi lanjut. Hubungan hukum antara dokter hewan dengan pasien itu dalam bentuk informed consent yang bersifat kontraktual. Ya itu tadi. Kalau kalau di manusia, kalau kita mau operasi, itu kan ada surat yang harus tanda tangani keluarga ya. Kalau manusia yang berhak tanda tangan itu orang terdekatnya ya. Nah, informed consent ialah perbuatan hukum dalam bentuk persetujuan tindakan atas pelayanan medis oleh klien pemilik hewan yang membawa hewan. Klien pemilik hewan yang membawa hewan berbeda ya, berbeda apanya, apa namanya ya, hak hukumnya berbeda ya. Kalau klien itu dia otomatis orang yang menandatangani human concern itu ada kliennya ya, kalau di hewan ya, klien. Kalau pemilik hewan kan dia tidak selalu datang ke klinik, dia biasanya nyuruh orang, anaknya apa siapa gitu. Apalagi yang membawa hewan, tukang ojek. Nah, ini nggak bisa secara hukum ini ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan fungsi mereka kata-kata ini. Jadi tidak semua pemilik hewan itu menjadi klien. Di sini klien bersifat jujur tentang keluhan dari pasien atau hewan miliknya. Nah, di sini pintar-pintarnya dokter hewan di dalam ya, mengambil informasi dari klien ini karena banyak kejadian hewannya diobati sendiri nggak sembuh baru dibawa ke dokter hewan. Jadi pintar-pintarnya dokter hewan di sini. Jangan sampai pada saat inform konser data-datanya itu nggak jujur, ya bisa bermasalah di kemudian hari. Yang sering terjadi begitu. Akhirnya banyak dirugikan adalah dokter hewan karena mungkin pengetahuan ya belum belum mendapatkan informasi ya. Jadi harus dikorek semua keluhannya itu jangan sampai kita dokter hewan apa namanya memeriksa hewan yang sudah 90% mau mati gitu loh. Karena di rumah sakit manusia yang kira-kira sudah mau gawat darurat tuh tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya. Takutnya mati di rumah sakit tersebut. Kemudian dokter hewan juga harus bersikap jujur untuk melakukan pertolongan terhadap pasien. Jujur di sini misalnya kalau tidak perlu mau apa ya menambahkan pemeriksaan pakai alat ya nggak perlu. Kemudian kalau memang sakitnya biasa-biasa aja, jangan dilebih-lebihkan. Karena waktu saya praktek zaman dulu sekali ya baru lulus itu, senior saya ngajari nggak bener. Itu coba Marta, kamu pura-pura itu bilang aja ambilin apa kayak tumor ke di uburnya anjing itu. Habis itu dibuka aja, habis dibuka ditutup lagi gitu. Ya, saya nggak mau lah. Saya bilang gitu, saya nggak mau, saya bilang gitu. Jadi dokter hewan juga harus bersikap jujur dalam menjalankan pelayanan kesehatan hewannya. Lanjut. Slide-nya lanjutnya. Ini ada empat syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Itu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi ini penjelasannya secara selayang pandang aja ya, karena ini bisa satu materi tersendiri, tapi saya secara pandang aja ya, bahwa empat ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka jika di kemudian hari ada gugatan, maka dokter hewan bisa nggak terlindungi ya. Kesepakatan mereka yang mengikat diri, kesepakatan itu antara pemilik hewan dan dokter hewan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, ini hubungan dengan pemilik hewan, pengantar hewan, ya. Kemudian suatu pokok persoalan tertentu, yaitu tadi yang diskusi antara pemilik hewan dengan dokter hewan tadi apa, kayak apa yang usaha-usaha apa yang akan dilakukan oleh dokter hewan, kemudian disetujui oleh pemilik hewan, makanya dia tanda tangan. Nah, itu pokok persoalannya dibicarakan sebelum sebelum menangani uh, mengobati hewan. Kemudian suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab yang dilarang adalah bahwa perjanjian kita ini yang dilakukan oleh dokter hewan dan pemilik hewan bukan suatu yang dilarang oleh negara. Yang dilarang oleh negara adalah perjanjian jual beli narkoba, jual beli yang
eee, pertentangan lah yang dilarang oleh pemerintah. Lanjut. Ini implementasi hukum transaksi terapeutik. Pasal 1388 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Jadi maksudnya ini yang membuat adalah yaitu tadi pemilik hewan, bukan pemilik hewan ya, yang menandatangani informed consent dan dokter hewan. Ingat ya, yang menandatangani informed consent. Terjadilah transaksi di situ. Jadi pelayanan dokter hewan itu dalam menjalankannya itu dilindungi oleh pemerintah ya KUH Perdata. Tetapi yang dilindungi ini tidak hanya dokter hewan, pemilik hewannya juga dilindungi dengan adanya informed consent tersebut. Jadi di Republik Indonesia ya, dimanapun negara, siapapun warga negaranya dilindungi, baik dia sebagai dokter hewan, baik dia sebagai masyarakat umum, baik dia sebagai pemilik hewan. Nah, itu diatur di KUH Perdata. Jadi perjanjian tadi itu tidak hanya melindungi dokter hewan ya, jadi juga melindungi hewan agar dokter hewan juga tidak semena-mena memberikan obat yang berlebihan gitu. Jadi terlindungi juga dengan perjanjian tadi. Jadi sebelum diizinkan mengobati, pemilik hewan harus sudah tahu apa-apa yang langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh dokter hewan. Pasal 13 dan 39 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikuti hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ya, itu tadi kepatutan atau kebiasaan bahwa ya itu tadi memberikan apa namanya edukasi atau side effect ya itu kan tidak diatur dalam undang-undang, tapi itu berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan bahwa kalau orang minta berobat, berarti dokternya juga harus mengatakan kepada pasien bagaimana langkah-langkahnya. Slide selanjutnya. Walaupun belum ada undang-undang yang mengatur kedokteran hewan, tetapi jika dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan, dalam hal ini jelasnya contohnya praktek dokter hewan, kemudian klinik hewan, rumah sakit hewan, sudah terjadi perjanjian seperti masuk dalam perdata, maka dia sudah terlindungi ya, sudah terlindungi, negara sudah melindungi. Selain itu, dokter hewan juga harus menjalankan standar profesinya dan standar prosedur operasional SOP-nya. Kalau SOP-nya kan nanti diatur tuh waktu kuliah, kemudian kalau nanti dia lulus menjadi dokter hewan kecil, nanti praktek dokter hewan kecil membuat SOP bagaimana SOP awalnya mengobati hewan. Nah, selanjutnya standar profesi. Standar profesi ini kita merujuknya ke kode etik itu ada. Di kode etik itu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita dokter hewan tadi kita kembali ke depan dalam melayani kesehatan hewan tidak hanya berdasarkan hukum ataupun peraturan perundang-undangan, tapi wajib juga paham dan taat terhadap kode etik dokter hewan. Jadi kode etik dokter hewan itu memang perlu di suatu profesi, nggak hanya dokter hewan ya, dokter manusia, dokter gigi juga ada. Dengan tujuan agar pelayanan yang diberikan dokter hewan itu sesuai standar ya, jadi tidak semena-mena. Nah, nanti di kode etik itu juga sebelum ada yang menggugat, misalnya kita tahu udah dokter nih ini nggak benar nih yang ini. Kalau di hukum itu ada yang melapor gitu loh, baru bisa diproses gitu. Tapi kalau dengan adanya kode etik, bahwa di kode etik di pasal berapa, pasal awal-awal, bahwa setiap dokter hewan itu taat pada peraturan perundangan. Nah, kita sebagai dokter hewan mengetahui teman kita, senior kita melanggar dokter hewan, kita bisa lapor ke PDAI setempat sebelum ada korban. Kalau hukum itu ada korban dulu ya. Nah, kalau kode etik belum ada korban, sudah bisa kita bukan kita ya, maksudnya PDHI atau orang pun dokter hewan manapun kalau dia mengetahui rekannya melanggar undang-undang,
boleh melaporkan ke PDAI dengan memberikan bukti. Jadi sebenarnya adanya kode etik itu menghindari dokter hewan itu digugat oleh pemilik hewan gitu. Jadi fungsinya itu. Maka perlindungan hukum bagi dokter hewan yaitu tadi eh, sudah melakukan persetujuan pengobatan dengan informed consent tertulis sehingga kita juga bekerja standar profesi, kemudian secara SOP-nya juga sudah kita kerjakan, maka dokter hewan memperoleh perlindungan hukum. Seperti tadi yang disampaikan Dokter Widakdo tentang RUU Kesehatan Hewan ya. Beberapa hari yang lalu kita menghadap ke DPR, waktu itu ke Komisi 10, RUU ini sudah di nomor urut 7 di prolegnas. Urutan angka itu tidak menentukan bahwa dia maksudnya disidangkan oleh DPR ke urutan 7, tidak. Urutan 7 bisa juga nanti naik ke atas ke nomor 1 jika kemarin hasil disampaikan jika kemarin tuh PDHI dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Indonesia bisa menunjukkan kepada anggota DPR apa urgennya RUU ini. Urgennya apa segera dibuat. Kemarin itu udah menjadi tugas ya, menjadi tugas senior-senior kita ya untuk menyusun keurgenannya itu. Karena anggota DPR itu ataupun masyarakat umum lainnya, terutama yang tidak senang hewan, nggak paham apa urgennya RUU Undang-Undang Kesehatan, nggak paham. Tapi kalau kemarin itu kita bisa ngobrol-ngobrol itu, uh, dokter hewan ini perannya sangat penting di dalam program-programnya Presiden, di dalam memberikan makan siang. Jadi kita uh, melindungi ketahanan pangan lewat perhatian hewani dari hulu ke hilir gitu. Tapi nggak semua paham. Jadi fungsi kita ini kemarin tuh harus memahami anggota DPR itu yang di Komisi 10, yang mungkin selanjutnya ada tindakan-tindakan dari senior-senior kita yang mengurusi itu, bagaimana cara membuka pikiran anggota DPR itu, mengatur DPR itu untuk segera menyidangkan RUU ini sehingga menjadi undang-undang. Nomor urut 7 itu tidak memastikan bahwa dia segera nomor 7 tidak. Bisa juga dia diam aja di situ. Jadi kita kemarin itu harus ya senior-senior kita harus apa ya aktif lah, aktif. Gimana caranya membuka membuka pikiran sampai kemarin ada itu ada apa namanya permintaan khusus dari Bobi Kartanegara ya. Untung presiden kita nggak ada hewan kesayangannya nih. Kalau nggak mungkin nggak masuk prolegnas kali itu RUU-nya ya. Kita harapkan senior-senior kita diberi kesehatan, diberi pikiran untuk segera RUU itu eh, kendala apa ya kuncinya sebenarnya sedikit lagi membuka pikiran semua anggota Komisi 10 karena kalau kita kemarin kan nemuin anggota dewan itu yang dokter hewan tapi dia sendiri untuk menjelaskan ke temannya tuh nggak bisa jadi bingung harus benar-benar orang yang penyayang hewan dan terbuka pikirannya bahwa dokter hewan itu perannya di mana sebenarnya kita itu nggak terlalu dipentingkan orang bekerja menjaga sumber pangan untuk manusia dan manusia sejahtera dan ya itu dari hulu ke hilir tadi itu dari mulai bibit ayam bibit daging semuanya itu termasuk untuk dipotong juga harus diperiksa segala macam itu bagi orang-orang nggak penting itu padahal eh, kalau misalnya eh, sebagai contoh ya kalau di Akademi Militer Magelang itu susu ayam ya itu satu dokter hewannya untuk mengawasi tidak dipercayakan kepada orang lain karena mereka adalah calon-calon pemimpin negara jadi benar-benar sumbangannya itu dilindungi. Tapi kan nggak semua manusia orang-orang walaupun pendidikannya sarjana apa itu paham akan itu gitu loh. Nah saya juga mungkin baru tahu juga ternyata di sana itu ada dokter hewan satu yang khusus gitu yang untuk menyiapkan makan-makanan tuh calon-calon pemimpin negara itu gitu loh. Nah, kalau kita nanti senior-senior kita tuh mungkin bisa merangkai kata-kata ya kita harapkan eh,
RUU ini segera disidangkan sehingga menjadi undang-undang. Dan kita puji syukur juga, Profesi Dokter Hewan ini adalah organisasi satu-satunya dokter hewan di seluruh Indonesia ya, nggak ada yang lain-lainnya. Jadi kalaupun ada UPNT itu sudah masuk dari bagian PDHI, nggak ada bisa mereka menjadi organisasi dokter hewan bedah, gitu nggak ada lagi organisasi hewan kecil nggak ada. Jadi itu masuk dalam PDB. Dengan adanya kita yang kompak ini, membuat jalan kita juga menjadi RUU Kesehatan Hewan ini menjadi mulus. Karena jangan kita ikuti organisasi-organisasi yang lain itu, misalnya organisasi pengacara ada berapa itu, apalagi organisasi dokter manusia ada banyak. Yang dokter spesialis udah memisahkan ke dokter ID gitu. Jadi peluang kita besar sekali, tinggal kita meramu kata-kata sehingga nanti RUU kesehatan ini uh, apa ya bisa goal. Tapi kalau adik-adik mau tahu apa sih isi RUU, memang boleh aja kita pelajari RUU apa sih isinya itu boleh. Karena rancangan undang-undang itu boleh kita ketahui masyarakat. Waktu itu kita share-nya kepada yang ya mana ya, ke cabang, kemana ya gitu ya, ke kepala-kepala ya, ketua-ketua ya. Kalau adik-adik mau tahu RUU Undang-Undang Kesehatan boleh-boleh aja. Walaupun itu belum disahkan, tapi minimal kita tahu. Karena waktu dulu pun RUU yang lain, bisa RUU pidana dulu ya, bukan RUU ya, calon itu hukum pidana kita kan dirubah waktu itu. Itu udah di-share perubahan-perubahan apa, sehingga hukum pidana itu masuklah penganiayaan hewan ke hukum pidana tersebut gitu loh, karena ada tuntutan-tuntutan masyarakat. Kemudian tambahan lagi dalam masyarakat itu untuk mengajukan rancangan undang-undang boleh dari masyarakat, misalnya masyarakat profesi itu boleh. Selain anggota DPR yang punya inisiatif membuat suatu undang-undang. Kalau inisiatif gitu, saya pikir agak sulit ya, karena kita agak spesifik ilmu kita ya, jadi harus lewat profesi, profesi dokter hewan. Tetapi kalau dokter hewan menjadi anggota DPR, kemarin hasil pembicaraan kita dengan Ibu Korla itu, beliau bisa juga mengajukan bahwa undang-undang kesehatan ini sebagai dokter hewan bahwa penting. Tetapi pribadi pun tidak bisa harus didukung dengan yang partai-partai. Tahu sendiri ya legislatif. Kalau ada partai-partainya ada 5 ya minimum berapa itu ya. Kalau bisa sih lima-limanya mendukung RUU ini. Tetapi dokter hewan yang ada di sana sudah menjelaskan bahwa kita itu oh, tidak ada permasalahan di organisasi. Satu-satunya dokter hewan Indonesia. Kemudian RUU itu sudah digodok, sudah dibuat oleh senior-senior kita yang bergerak di bidang itu ya, yang sudah lama berkecimpung di dunia kedokteran hewan ya. Selanjutnya kita doakan semoga RUU ini akan apa ya, akan segeralah kita percaya ya, karena presiden kita punya hewan kesayangan juga. Itu poin juga itu buat kita ya. Slide selanjutnya. Nah, ini keterangan dari empat empat syarat perjanjian tadi, syarat penandatangan informed consent. Jadi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak ya. Jadi kalau di hukum tuh orang itu dibuat para pihak ya. Pihak pertama pemilik hewan atau yang menandatangani informed consent. Pihak lainnya dokter hewan. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Itu tadi, jika pada saat dokter hewan menerangkan rencana-rencana saya begini-begini, ternyata dia tidak apa ya, tidak setuju, maka nggak boleh dokter hewannya, dia nggak mau, nggak setuju dengan apa yang dokter itu, otomatis dokter juga tidak mau mengerjakan kalau pemilik hewannya tidak setuju, ya otomatis tidak jadi perjanjian.
Mungkin dia cari dokter hewan tempat lain atau dia mengobati sendiri ya. Karena di hukum yang nama objek hukum, benda, walaupun dia makhluk hidup ya, anjing, kucing itu benda. Ya terserah pemiliknya, pemilik yang punya hewan itu. Mau diobati apa, mau diapain, itu adalah haknya si pemilik benda itu, gitu loh. Nah, coba bedakannya dokter hewan sama dokter manusia. Kan ada kasus-kasus juga penggugat dokter hewan, waktu itu kita tidak mau menggunakan menggunakan undang-undang undang-undang eh, yang dipakai oleh dokter manusia. Karena apa? Karena tidak menguntungkan bagi dokter hewannya. Makanya salahnya dokter hewan. Jadi waktu itu kita mau memberi bantuan, kita tidak pakai itu. Kita pakai hukum perdata waktu itu. Lanjut, yang penting dokter hewannya menang. Kan namanya dihukum begitu ya, pakai celah bagaimana cara memenangkan uh, klien kita. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas, sukarela untuk menginginkan diri di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekilafan, paksaan, dan penipuan. Itu yang tadi ya, tidak boleh dipaksa si orang itu ya. Dokternya juga tidak boleh dipaksa untuk mengobati sesuai keinginan klien. Hati-hati juga dokter. Nanti dokternya dipaksa. Karena ada juga kejadian, karena dia merasa lebih pintar. Saya baca di internet begini-begini, tapi dia nyuruh dokter yang ngerjakan. Ya, dokternya ya jangan mau juga, ya. Lanjut, apabila ada unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan, hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Otomatis perjanjiannya batal. Sebenarnya, gini ya, kenapa harus benar-benar kita perhatikan itu syarat-syarat sah perjanjian? Jika di kemudian hari ada gugatan dari pihak klien, maka yang akan dilihat adalah surat ini, perjanjian tadi, gitu loh. Kalau aman-aman aja sih nggak masalah. Karena ada pun surat perjanjian, oh, klien itu mau itu gugat, ya gugat aja. Karena apapun yang telah kita lakukan sesuai SOP, sesuai standar, tidak dilarang oleh negara ini, negara Republik Indonesia untuk menggugat. Tidak dilarang. Jadi itu ada lahan ya lahan bidang saya juga ya, bidang hukum ya. Jadi memang tidak dilarang. Kita kan menghabiskan energi dan menghabiskan uang. Jadi yang ini ngotot benar, terus dokternya ngotot benar. Akhirnya harus ke persidangan. Jadi hakim lah yang menentukan. Hakim itu kayak Tuhan. Dia yang menentukan ini salah atau tidak. Nah, tetapi kalau kita sudah mengikuti sesuai prosedur, ada inform consent, ada SOP-nya sudah kita jalani, semuanya juga aturannya, prosedur sudah kita jalani, apalagi kita punya SIP, udah semuanya udah lengkap lah semuanya. Nah, walaupun digugat, kita tetap menang. Karena jadi awal-awal pandemi itu kan ada masalah juga mengenai perizinan. Dokter hewannya itu lupa memperpanjang SIP, kliniknya diperpanjang, tapi dirinya enggak gitu loh. Waktu itu kita tanya, apakah ada rencana untuk mendaftar? Minimal berkas-berkas sudah disiapkan. Tidak ada. Ya sudah. Akhirnya masuk eh, ke sidang perniagaan ya. Jadi dia dituntut berapa miliar gitu saya nggak ngerti ya. Jadi jangan anggap sepele karena pembeli hewan ini sekarang udah pinter-pinternya dari medsos. Dan di medsos itu ada yang benar, ada yang salah. Jadi kita harus bijak juga apa ya, mempercayai suatu informasi itu. Nah, itu agar karena klien dokter hewannya ya. Lanjut. Ini kecakapan para pihak. Ini salah kedua dalam menandatangani surat perjanjian. Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang terlibat. Ojek tidak itu ya tidak terlibat. Pembantu tidak terlibat dia sampai pengantar ya. Pasal 1329 KUH Perdata.
menerangkan bahwa tiap orang yang berwenang membuat perikatan kecuali ia dinyatakan tidak cocok untuk hal itu. Nah, ini penjelasannya panjang, panjang banget ya. Ini terutama perjanjian dalam, bukan di kedokteran hewan ya, perjanjian dalam misalnya sewa menyewa rumah, kemudian dalam hal apa nih ya, perjanjian yang lebih ekonomi lah gitu ya. Kalau yang di kita itu syaratnya ya harus dewasa, yang kita pakai dewasa. Dewasa itu dalam arti kalau dihukum banyak yang dewasa ya, belum 18 tahun, kalau dia sudah menikah disebut dewasa. Jadi dalam menandatangani info konsen itu wajib orang dewasa dan dia pemilik hewan, anak hewan, anak hewan, anaknya pemilik hewan gitu, ya minimal itu ya, secara pastinya ya. Kemudian terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, pasal 1330 berat menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk mau persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah perempuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal ditentukan undang dan perlindungan semua orang. Secara ringkas, kecakapan para pihak ini, yang itu ya besok ya dokter-dokter yang mau praktek, jangan mau yang nantanganin tukang ojek, pembantu. Harus pemilik hewan atau anaknya. Anaknya pun harus yang sudah dewasa. Karena nanti perjanjian yang kalian buat info konsen itu tidak sah. Gitu loh. Banyak dokter hewan tuh menyepelekan. Ah, nggak apa-apa ini gitu. Kita di sini, saya di sini memberikan preventifnya ya, preventif. Nah, nanti sih kalau dibantu bantu pengacara bisa ya, habis duit, habis tenaga. Nah, repot juga ya kita ya. Jadi intinya kalau dokter hewan menerima hewannya ada info konsen harus tandangani pemilik hewan ataupun anak dari pemilik hewan tuh. Anak itu harus dilihat, pastikan lihat KTP-nya umurnya berapa ya. Oke. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap ini ya, tidak cakap ini kalau secara umum orang orang gila itu nggak cakep walaupun dewasa ya, tapi nggak mungkin ya orang gila datang bawa anjing ke rumah apa ke klinik hewan ya. Yang biasa terjadi permasalahannya tukang ojek pembantu itu. Jangan sampai ya. Lanjut. 3 persyaratan sebenarnya suatu hal tertentu. Terkait satu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya barang yang dimaksud adalah perjanjian tentang jenisnya, barang yang dapat diperdagangkan atau kita ini dokteran jasa ya. Sesuai ketentuan pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang diperdagangkan saja yang dapat menjadi persetujuan. Jadi kemudian pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak pasti asal jumlahnya itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Jadi ini lebih ke perjanjian perdagangan ya. Kalau yang di gimana nih? Pelayanan kesehatan hewan mengenai satu hal apa? Sesuatu hal usaha untuk mengobati hewan yang dibawa oleh pemilik hewan ya. Ya, kalau kita menjelaskan ini soal tentu tuh kan banyak ya perdata kan mengatur semua kegiatan tiap-tiap orang ya. Karena kita di pelayanan kesehatan, apa sih yang satu hal tertentu di bidang dokter hewan? Yaitu tadi usaha-usaha dokter hewan yang disampaikan kepada pemilik hewan. Nah, itu. Saya setuju apa enggak? Kemudian dokter hewannya menerangkan juga jangan sampai kelupaan, jangan main langsung nih tanda tangan gitu. Dan juga saya sarankan itu surat info konsen tuh jangan kayak kertas kecil nih dilipat-lipat begini terus begini kayak kayak buang pasar gitu loh, ini tanda tangan gitu. Kita PBPDAI sudah nge-share format ya, format info konsen, surat kematian, surat rakyat inap dan lain-lain. Nah, tinggal nanti masing-masing klinik bisa merubah pakai logonya di kanan, logo PBD di kiri gitu. Dan di surat info konsen kita itu yang PB buat
Itu sudah ada kata-kata di situ bahwa pemilik hewan tidak akan menuntut di pengadilan manapun baik perdata, pidana atau apapun itu. Sudah kita tambahkan di situ. Kalau dia setuju tanda tangan. Jadi untuk melindungi jika sudah kemudian hari dia ada macam-macam macam-macam, lah Anda kan sudah tanda tangan tidak menuntut. Nah, itu kita buat formatnya. Jadi nanti kalau ada adik mau itu praktek besok, ya segera hubungi PDI cabang setempat ya untuk meminta format tersebut. Lanjut persyaratan ini sebab yang halal. Ya ini pasti ya udah tahu ya. Masa kita berjanji jual beli narkoba atau obat bius yang nggak jelas itu. Jual beli obat bius aja sekarang sudah diatur ya. Jadi sebab yang halal yang ada hubungannya dengan hewan yaitu tadi tidak suatu hal yang bertentangan dengan apa ya, masyarakat pada umumnya lah. Coba kita baca, mana suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam suatu konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Ya, perjanjian narkoba ya, oh, ya, susila. Itu nggak ada hubungannya dengan kita ya. Kalau kesusilaan itu kan itu di bidang lain ya. Perjanjian mereka mungkin menjual apalah jasa itu. Nah, lanjutnya hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 37 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu terlarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan tutup. Jadi banyak banyak aturannya ya. Berkenan dengan keempat syarat sah perjanjian ini, Niru A. Sinaga dalam bukunya ya, bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi syaratnya itu subjektif, maksudnya tergantung dari si pemilik kliennya itu orangnya ya. Kalau yang lain-lainnya itu kan berdasarkan peraturan ya, peraturan pemerintah. Jadi kalau dokternya menerangkan, terus pemilik hewannya setuju ya nggak apa-apa, kita nggak usah marah-marah. Kita juga jangan mau mengiyakan mau didikte oleh pemilik hewan, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa juga dalam menangani kesehatan hewan, jangan sampai lupa inform concern. Maksud kita itu baik, baik di awal, terakhir-terakhir nggak ada tuh baik-baik. Yang pernah terjadi dokter hewan itu digugat sama pelanggannya setianya, ya, bukan pelanggan baru. Pelanggan setianya yang menggugat. Nah, harus hati-hati ya dalam pertemuan dengan klien ini jangan terlalu dekat, jangan sampai semua rahasia-rahasia klinik diceritakan ya. Ini untuk informasi bahwa ada, tapi jangan takut untuk berpraktek ya. Kalau kita sesuai dengan aturan, saya pikir kan PDI cabang itu akan banyak membantu lah bagaimana mau praktek, ada bidangnya tersendiri. Jadi eh, jangan takut tidak praktek gitu loh. Lanjut. Sementara itu syarat ketiga dan keempat mereka secara objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika secara subjektif, syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan ya. Udah jelas ya. Namun apabila secara objektif syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat yang tidak terpenuhi perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian yang tidak pernah terjadi. Ya itu tadi perbedaannya. Oke, lanjut. Saya minum dulu. Isi undang-undang berkaitan dengan kesuan. Jadi seperti kata Dokter Wida tadi, sedikit undang-undang yang mengatur dokter hewan ya. Tetapi bukan berarti kegiatan kita sebagai melayani kesehatan tidak terlindungi hukum, tidak. Itu tetap dilindungi pakai undang-undang kitab hukum perdata. Nah, ya ini ya, undang-undang cipta kerja sekarang kita kalau mau buat SIP berdasarkan itu nanti setiap wilayah akan ada perbedaan-perbedaan yang kita keluar SIP-nya ya. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Itu tahun 2029 ya. Jadi undang-undang itu sudah terlalu lama ya.
Kita sekarang udah 2024. Kalaupun kita mau membuat RUU itu, harusnya kita berpikir RUU itu tuh digunakan untuk 5 tahun ke depan. Saya juga belum baca secara lengkap RUU-nya itu. Nah, kemudian PP 3 tahun 3 2024, cuman itu doang. Terus Permentan 3. Jadi tidak detail ini yang buat ini dulu ini. Yang tahun 2000. Udah tidak tidak apa ya, tidak sejam, tidak dimiliki zaman. Sama juga dengan kode detik dari hewan itu tahun 2010. Itu segera, kenapa segera dirubah? Segera dirubah karena apa? Karena itulah untuk mengatur hewan segera. Kalau hukum itu kita PDHI nggak bisa ngaturnya ya. Harus lewat kode etik itu tadi, lewat kode etik untuk mengatur dokter hewan. Jangan merasa gitu. Kok jadi dokter hewan banyak aturannya? Ya menurut saya semua yang punya profesi bekerja ada aturannya. Jadi jangan dibiasakan gimana? Sebagai contoh ya, contoh. Saya dulu masuk TNI itu, apa aturannya? Ini begini. Tapi jangan dipikir-pikirin. Kalau dipikir-pikirin kayaknya jadi tersisa ya, nggak biasa aja. Misalnya kalau pergi harus pakai tas ini. Ya sudah, akhirnya kita beli tasnya yang ditentukan. Jadi otomatis kalau mau pergi ya pakai tas itu. Jadi nggak suatu beban. Jadi jangan sekali-sekali membeli tas yang di luar ketentuan. Itu sebagai contoh ya. Jadi adik-adik ini jangan merasa, karena juga ada keluhan ya, ada keluhan dari Kalimantan waktu itu. Kok unsur hewan itu susah ya, Pak. Banyak aturan begini-begini. Itu kok ada ya, apa namanya itu, para medis bisa kebuka praktek melayani kesehatan hewan pakai spanduk itu, kayak spanduk kecil lele itu. Panjang itu spanduk. Akhirnya saya sudah pernah lapor ke cabang, sudah dok, ulangi lagi. Kemudian tembusan PBPDAI biar kita pantau. Kemudian kami timnya kami dari PBT Bidang Kasih menghubungi teman-teman yang kerja di dinas peternakan sana. Ternyata dia bukan di wilayah tersebut. Nah, akhirnya kita minta tolong, ada nggak kenalanmu yang di wilayah tersebut? Nah, mereka sendiri tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, mereka yang menegur apa namanya, tempat praktik ilegal tersebut, termasuk paramedik atau dokter hewan ilegal segala macam, itu tugasnya yang buat SIP tadi ya, itu pemerintah daerah. Akhirnya kita dorong agar mereka menindak. Kalau mereka menindak itu adalah secara hukum benar. Kita tidak bisa, kita hanya memantau saja. Dan akhirnya ditutuplah si itunya si itu jadi itu yang paramedik itu, karena dia memang tidak boleh praktek. Kalau yang setahu saya dia hanya boleh menangani pada saat ditugaskan oleh kantornya di bawah penyilihan dokter hewan gitu, tapi tidak untuk itu. Kalaupun dia praktek, dia di dalam klinik hewan, membantu dokter hewan di dalam klinik itu. Dia membantu gitu, bukan dia buka praktek sendiri. Sebenarnya kasihan juga si dokter hewan itu, dia sudah baik. Kenapa saya kok diberi batasan begini-begini orang ini. Nah, kita bilang bahwa PDAI bukan seperti polisi bisa menuntut gitu, menindak kayak polisi tidak. Kita hanya bisa memonitor, menyuruh, menghimbau agar pemerintah daerah tersebut segera melaksanakan apa ini ditutup dengan Satpol PP-nya. Ya contoh ya, kita sedikit ya nih. Nanti kalau misalnya ada RUU ini, ya kalau mau adik-adik mau mau itu mau dibedah isinya ini apa, ya silakan ya. Tapi jangan di sibuk-sibuknya kuliah nanti tahu hukum tapi nggak selesai kuliahnya nanti. Oke, karena saya tahu kuliah di kedokteran hewan itu banyak kali belajarnya, nggak masuk-masuk ya. Yuk lanjut slide-nya. Nah, kesimpulannya ya, pentingnya pelindungan hukum sebagai profesi dokter hewan. Karena perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum untuk memberikan perlindungan sebagai subjek hukum ya. Penting pelindungan hukum bagi polisi dan hewan. Karena semua pun warga negara dilindungi oleh pemerintah. Nah, alangkah baiknya juga kalau RUU kesehatan hewan itu segera agar semakin lengkap pelindungannya. Maksudnya lebih detail, jadi lebih spesifik. Sama seperti di kedokteran manusia, dia dilindungi juga dengan hukum perdata yang tadi saya sebutkan. Tetapi dibantu lagi lebih spesifik oleh
undang-undang, ada undang tenaga medis, undang-undang segala macam lah itu. Nah, jadi karena setiap negara memiliki kewajiban melindungi warga negara dari berbagai macam rasa perilaku ya. Jangan berpikiran bahwa perdata itu melindungi dokter hewan aja ya. Dia melindungi klien kita juga ya. Jadi seimbang. Negara itu nggak pilih kasih ya, kedudukan kita sama terhadap klien kita. Lanjut, apa kesimpulannya lagi? Membangun kesadaran hukum itu inisiatif dari komunitas dokter hewan. Ya, ini kan disampaikan oleh panitia kemarin ya. Setuju, inisiatif dari komunitas dokter hewan. Karena jika bukan dari diri sendiri komunitas, siapa lagi yang akan melindungi profesi dokter hewannya? Itu tadi ya, harusnya adik-adik ini uh, hormat tuh sama senior-senior masih sempat memikirin profesinya ya. Nanti kalian kalau udah kerja nanti ya harus dilanjutin ya. Kesadaran hukum dapat diperoleh lewat apa? Lewat pendidikan, mengikuti kebinekaan tentang hukum yang berkaitan dengan yang kesuan. Kalau pendidikan ini kan sekarang kan di kampus-kampus ini sudah ada tuh yang koas-koas sebelum lulus mendapatkan sosialisasi kode etik. Tapi kemarin sih saya pernah sampaikan ke para dosen-dosen UGM ya, karena saya juga dari UGM, jadi ngomongnya kan lebih enak. Tambahin itu ilmu hukumnya sedikit-sedikit. Jangan sampai ya adik-adik kita ditipu. Karena dokter hewan, ibu dokter hewan juga ada. Kasihan juga. Jadi gini, dok, ini gimana? Secara lisan saya magangnya setahun. Terus, tapi tangannya itu tulisnya 2 tahun. Lah kemarin tanda tangan apa nggak dibaca? Dok, kata gitu. Aduh, ini dokter hewan menipu dokter hewan juga ya. Jadi hati-hati juga ya, karena ketidakpahaman bahwa sesuatu yang akan kita tanda tangan itu harus dibaca detail. Akhirnya jalan keluarnya kemana dok? Katanya gitu. Oke, kamu kamu selesaikan sesuai kontrakmu. Tetapi tugas saya setiap dalam sosialisasi hukum ini, saya selalu mengingatkan sebagai dokter hewan, aku pun sebagai manusia yang lain, jangan sampai membohongi orang. Apalagi ini, dokter hewan dibohongi dokter hewan. Nggak begitu senang saya lihatnya. Tapi karena sudah tertulis, itulah yang dia dijalankan. Karena si dokter hewan junior ini kan mau buka praktek sendiri, mau lepas ternyata malah ada perjanjian tersebut jika dia kurang dari sesuai ketentuan dia harus denda. Makanya adik-adik besok kalau lulus, kalau mau nantanganin suatu kontrak di klinik hewan, dibaca isinya. Terus jangan mau ijazahnya disimpan sama itunya, pemilik kliniknya. Ya, jangan mau. Terus kedua, tiga, dibaca. Jangan sampai kata-kata di apa itu surat kontraknya itu memberatkan Anda semua. Jika tidak selesai harus bayar denda. Itu ada. Kok bisa ya dokter hewan begitu? Bilang gitu. Kalau memang orang nggak mau ya udah bukan nggak mau aja udah gitu. Nggak usah dipaksa-paksa. Itu menurut saya ya. Hati-hati. Ketiga, kesimpulan ketiga ya, pentingnya masuk ke dokter hewan dalam memahami dan membangun kesadaran keuangan. Penting banget ya. Karena apa? Gitu. Sama kayak saya dulu ya. Jadi ceritanya itu dulu saya udah kuliah di pertanian. Kemudian ibu saya mau saya jadi dokter. Terus saya pilih dokter hewan. Terus tanya alasannya kenapa milih dokter hewan? Nggak apa-apa mah. Itu kan kalau pasiennya mati kan nggak apa-apa mah. Itu pikiran saya dulu ya. Itu tahun berapa tuh? 85 ya saya masuk di dokter hewan. Sekarang tahun 2024 banyak dokter hewan kasusnya tuh mati. Karena kebanyakan kasus hewan mati itu bukan karena dokter hewannya bermasalah. Ya, dokter hewannya itu juga harus hati-hati dalam menerima pasien. Itu dicek tingkat hidupnya itu berapa persen gitu. Kalau misalnya udah gawat-gawat mau metong gitu, dokter hewannya sampaikan kepada pemilik hewan bahwa kemungkinan ini sembuh ini dengan alasan ini. Ya gitu. Ya kita sebenarnya waktu kuliah itu ya kurang diajari untuk berbicara ya, tapi nggak salah ya, karena kita banyak hafalan, mati lagi. Waktu saya praktek waktu dulu itu ada dokter gigi membawa kucing, kucing yang jatuh dari lotengnya, ke rumahnya. Terus saya periksa bla bla bla. Kok dia bisa mengatur saya? Kan konsultasi gratis dok. Lah, kok gratis saya bilang gitu. Terus kok tahu dokter ini cacingan? Lah kan saya pelajari. Kalau dulu kan dari tanda-tanda aja ya. Kalau sekarang orang harus bisa ini kan fesesnya gitu. Terus akhirnya saya ya karena kita nggak pelajari ya dok. Akhirnya saya jawabnya begini. Kan saya belajar dok. Saya, oh
"Ini obatnya saya mau beli sendiri." "Ya silakan Dok," saya bilang, kan dokter gigi. Akhirnya dia balik lagi, "Dok, saya minta obatnya aja Dok, belinya di sini, nggak ada, habis," dia bilang gitu. Jadi kesel liatnya. Kadang-kadang kita memang terlalu banyak belajar apa ya, mengetahui bahasa-bahasa hewan ya, padahal di dunia nyata itu banyak mangsa-mangsa itu yang mau memangsa dokter hewan. Sekarang sih sudah agak bukan agak ya, sudah naik, profesi dokter hewan sudah naik, sudah menjadi suatu cita-cita banyak anak-anak teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, harus paham tentang hukum. Pentingnya mahasiswa kedokteran dalam memahami dan membangun secara hukum. Ya, setuju dengan pendapat ini karena mahasiswa FKH ini yang kelak menjadi dokter hewan, kemudian memberikan pengetahuan di berbagai bidang pekerjaan, sehingga profesi dokter hewan terhormat di masyarakat. Sudah nih sekarang ya, tapi kalau dokter hewannya di mana, di pemerintahan, sebagai contoh saya dulu di TNI, saya mengikuti selain kode etik dan yang lain-lain, nah saya juga dalam melaksanakan tugas di dalam jam dinas saya, itu harus ada aturan dari atasan saya gitu. Walaupun saya buka ada kan klinik di sini, klinik hewan. Jadi harus ada, surat keputusan, saya boleh praktek di situ hari apa, berapa, kemudian tarifnya berapa berapa gitu, harus ada. Karena ada kejadian tuh, kejadian di Sumatera, dia itu dituduh oleh temannya sendiri, ya sesama bidang lain lah. Karena dia kalau buka praktek di gedungnya pemerintah, itu otomatis kayak korupsi ya. Kemudian dia nggak ada surat perintah izin membuka praktek sore hari, dianggap dia korupsi. Padahal cuma bayarnya, aduh murah-murah gitu, tapi hukumnya gawat ya, hati-hati ya. Tapi kita berfokus kepada dokter yang praktek mandiri ya, swasta. Kalau yang pemerintahan itu ditambah lagi aturan dari instansinya. Kayak saya di aturan instansinya. Misalnya pun saya mau vaksinasi dulu, vaksinasi gratis dari dinas tempat. Tapi saya untuk melaksanakan itu, saya harus minta dari pimpinan saya melaksanakan vaksinasi rabies gratis dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi itu kalau secara kedinasan ya. Lanjut, kesimpulannya apa? Satu lagi, peran dokter hewan dalam mewujudkan perlindungan dan keselamatan hukum. Dokter hewan wajib mentaati hukum dan peraturan undangan ya. Di kode etik juga ada nih pasal awal-awal tuh. Kemudian dua, memberikan contoh keteladanan sebagai taat hukum pada lingkungan yang kompeten. Ya contoh keteladanan. Contohnya, nanti kalau dokter hewan praktek, ya buat SIP, karena ada orang yang berani nggak itu. Praktek dokter hewan nggak pakai SIP, ada. Nah, tinggal itu aja. Saya bilang, panggil secara kode etik, bilang gitu. Panggil. Tapi kan namanya orang manusia kan tetap apa tuh, apa ya, terus kepala ya. Kalau kita mau jeruk makan jeruk, ini tinggal kita laporin aja, mana tuh. Cuman persoalannya kalau tata cara pelaporan itu, saya ke Dinas Peternakan kan dia tugasnya yang memantau ya klinik-klinik mana yang izin. Kenapa saya bilang begitu? Di teman saya kan istrinya itu tugasnya di pemerintahan Dinas Kesehatan daerah gitu. Dia bagian tugas memantau semua klinik-klinik yang praktek-praktek itu di sepanjang jalan ini gitu. Ada nggak SIP-nya gitu. Tapi saya nggak tahu ya pekerjaannya dinas peternakan ya. Tapi seharusnya dia memantau kan sambil jalan. Ditanya ini di SIP apa enggak, di data gitu. Karena ada beberapa klinik tidak mempunyai SIP. Karena kenapa dia tidak mempunyai SIP? Karena dia tidak mendapatkan rekomendasi dari PD cabang. Kenapa cabang tidak memberikan? Karena dia tidak mengikuti aturan yang diatur oleh PD cabang tersebut. Nekat ya. Itu loh. Jangan diikutin itu ya, kalau dokter-dokter nanti semua buka praktek, jangan diikutin. Karena bahayanya nanti kalau sudah pidana ya, kalau data itu masih bentuknya uang kita bayar. Kalau sudah pidana, badanmu, terus kemudian di kode etik apapun di mana itu nanti kalau udah bebas dari penjara, mau praktek juga susah. Karena nggak mau merekomendasikan ke dokter hewan yang bermasalah dengan hukum. Tidak, kesadaran untuk mematuhi hukum seharusnya muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi itu adik-adik ya, biasakan hidup ya beraturan. Itu sama aja seperti kita di rumah orang tua ada aturan-aturan. Ya hukum itu juga sebenarnya ya aturan-aturan suatu negara ya. Jangan mematuhi hukum itu jadi suatu beban. Jika ada masalah apapun dengan kegiatan praktek, cepat ke PDI cabang. Karena PDI cabang juga misalnya mereka tidak menyesuaikan,
tidak bisa menyelesaikan atau bingung mau apa, mereka akan apa ya, diskusi ke PB. Nanti di PB ada timnya lagi untuk membahasnya, tapi itu yang mengerjakan tetap cabang. Gitu. Kayaknya udah selesai nih, coba terakhir. Nah, sekian terima kasih. Ini ada foto ya, ini foto ini tiga ini ya, ada yang di atas saya, koordinator. Nah, di bawah ini yang kanan ini dokter Kemas ini dari IPB ya, dia notaris, dokter hewan dia notaris. Nah, dia juga dokter hewan ya, aktif di mana nih, di Madiun. Yang satu lagi dosen nih, dokter Bilkis Ari Putra, nih dosennya di Unair. Saat ini sedang kuliah S1 Hukum dan S2 Hukum. Karena persyaratan saya nih, kalau menjadi bidang ini minimal harus sarjana hukum. Karena kalau nggak gitu ngomongannya nggak nyambung. Jadi inilah regenerasi dua ini nanti selanjutnya ya. Kalau saya kan udah pensiun nih. Tetapi jadi adik-adik eh, mungkin akan terbuka pikirannya ya bahwa dokter hewan itu ada yang sarjana hukum. Bukan kami tiga, banyak sih ya. Karena apa? Karena sama juga dengan di manusia, dokter manusia harus dokter manusia yang mengerti hukum biar dia bisa membantu dokternya gitu. Kalau sarjana hukum yang membantu dokter hewan itu agak bingung karena kemarin juga ada kasus pengacaranya kita panggil juga apa yang mau kamu kerjakan, dia juga bingung apa yang mau dikerjakan. Nah, di manusia itu sudah dibuat aturan bahwa yang bidang hukumnya suatu rumah sakit itu harus dokter, boleh sarjana hukum lain. Nah, termasuk saya waktu itu kan saya di lembaga kesehatan gigi dan mulut, saya masuk itu udah hukum ya, udah master hukum, udah sarjana hukum. Jadi saya sengaja dimasukkan di situ, ya bidang kode etik juga, bidang hukumnya juga, menangani komplain segala macam. Uh, Mereka apa ya, benar-benar melindungi lah profesinya. Ya. Kalau kita sebaiknya, bukan sebaiknya ya, kita sudah membuat di sini dari awal untuk next selanjutnya, siapa tahu adik-adik ini, dokter-dokter ini bisa menjadi pengurus, usahakan jangan eh, sarjana hukum umum ya. Banyak dokter hewan yang sarjana hukum itu banyak ya. Biar rahasia-rahasia kita ini nggak bocor ke bidang lain. Nanti yang saya takutkan kalau sarjana hukum yang luar itu ngerti dapurnya kita, terus menggugat dokter hewan, ya matilah kita nggak ada melindungi. Untuk sementara belum banyak orang yang tahu dan saya tidak pernah membocorkan juga ke sesama teman-teman saya jalur hukum pengacara-pengacara itu saya nggak pernah bocorin karena kita tahu kekurangan kita juga kan undang-undang kita kan belum banyak tapi itu berhubungan dengan SN yang kerja dokter hewan kerja pemerintahan tapi yang kita bicarakan dari pagi tadi itu adalah dokter hewan yang berpraktek secara umum ya buka praktek klinik hewan klinik hewan. Sekian ini presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Hewan Marta karena materi pagi ini menurut saya cukup sangat membuka pemikiran ya dokter ya. Khususnya bagi saya juga, Dokter Hewan fresh graduate tentang hukum Ya, dok. harus Menurut itu. saya juga hukum itu menurut saya malah justru menjadi aturan yang saya suka karena diatur gitu dok. Kita ada yang mengatur apa hak dan kewajiban kita juga tertuliskan. Jadi kita ada pedomannya gitu. Itu Ya, saya karena lebih kita sangat bekerja bersyukur. juga kan nggak bekerja sendiri, ada pihak lain yang dia harus diatur juga keinginan dia gitu. Yang kita dapat waktu kuliah. Iya, betul, betul, betul. Saya senang sih dok mendengar materi hari ini. Semoga teman-teman peserta juga ikut membuka pikirannya dan juga ikut senang ya karena ada hukum ini. Kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan ya, dokter ya. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Kak Amarita. Kak Amarita mungkin bisa menyebutkan asalnya dari mana ya. Izin bertanya, apakah benar ya dok, jika dokter hewan pernah merasa bahwa beban kerja yang banyak dan banyak tugas manajemen yang diperlukan menjadi beban emosional dari pekerjaan yang timbul dari pelaksanaan operasi yang sulit atau menegangkan dalam menangani kematian hewan massal yang terjadi. Misalkan,
Lalu bagaimana dukungan signifikan dari tim atau atasan dalam menangani hal ini? Nah, saya masih mencerna pertanyaannya juga ini. Iya, sepertinya kayaknya teknis ya. Hah? Jadi gini ya, kalau kita sudah mencintai profesi dokter hewan, seberapapun itu tidak jadi masalah ya. Sebenarnya waktu saya buka praktek itu, saya suka, tetapi eh, saya tuh rasa ingin tahunya banyak gitu. Kerjaan lain apa ya? Nah, tanya lagi pindah sana, mencrok sini gitu. Terakhir saya di TNI udah gak bisa mencrok-mencrok lagi. Jadi sebenarnya tujuannya kalau kita cinta dengan pekerjaan, makanya anak-anaknya temen, dok, anak saya masuk FKH gini-gini. Kalau itu pilihannya, jangan dilarang, saya bilang. Tapi kamu siap-siap kalau dia tiba-tiba belajar, jadi nggak apa ya, nggak apa ya, sadar lingkungan gitu ya. Jangan dihalangi, jangan dimarah. Karena pernah kejadian teman saya ke Jogja, terus ah, Marta katanya gitu, aku diusir sama anakku, kenapa? Saya ganggu. Ya ganggu lah, dia mau belajar juga belum tentu. So, nah jadi biar PD pada saat operasi itu harus banyak-banyak latihan lah ya. Ini sebenarnya teknis ya, teknis. Jadi intinya sih harus cinta dengan pekerjaannya. Kalau kalau saya dulu ngikutin kemikiran, tapi lulus juga, praktik juga. Gitu ya, buat yang bertanya, ya itu teknis ya. Saya sebagai seniornya hanya mengatakan, eh, cintailah pekerjaanmu, karena nggak ada pekerjaan yang tidak, apa ya, yang berat itu bisa jadi ringan kalau kita mencintainya ya. Kalau nggak cinta, ya berat, berat banget. Nah, termasuk saya dulu waktu kuliah mau jadi sarjana hukum ini, saya agak stres juga. Kenapa? Saya nggak diajarin ngomong. Terus ngomongnya gimana? Saya nggak ngomong, nggak dapat nilai ini, saya bilang gitu. Jadi ya teman-teman dukung, ya Marta duluan ngomong ya. Jadi dipancing gitu. Oh ya, jadi eh, mereka membantu kan, mereka paham karena saya nggak kerja di bidang hukum ya. Tapi mereka memancing, dan saya juga karena ada keinginan untuk belajar. Jadi sama juga di dokter bedah. Kalau nanti besoknya mau jadi dokter bedah, ada asosiasinya. Latihan aja, kalian latihan, latihan aja. Yang dibuat latihan jangan hewan itu ya, jangan hewan orang, hewan-hewan liar tuh dibuat praktek. Tapi ya ini jangan dibocorin ke orang-orang, itu diplomata ngajari itu hewan liar itu di praktek katanya. Itu orang, jangan ya, harus banyak latihan ya. Oke, lanjut ya, tanya lain. Sebenarnya saya juga setuju ya dari dokter hewan Marta pendapatnya sebelumnya. Selama saya praktik ini, saya juga pernah mendapatkan beberapa kasus yang mana Mm-mm. saya sebagai dokter hewan fresh graduate itu belum belum secara langsung hands on ke kasus tersebut gitu, kasus operasi ya seperti misal operasi tumor atau operasi hernia yang cukup besar gitu. Itu juga saya kembalikan lagi, saya diskusikan kembali. Mungkin saya yang menerima pasien, saya yang mengedukasi pasien tentang bagaimana risiko operasi, ini penyakit Mm-mm. patogenesis sampai ke terapinya. Itu kewajiban saya sebagai dokter hewan untuk menjelaskan itu semua. Tapi untuk penanganan operasi karena saya masih saat itu belum bisa hands on, belum pernah, saya diskusikan dengan atasan saya yang dia lebih berpengalaman dalam hal tersebut. Seperti itu dokter. Jadi mungkin untuk pasien itu saya alihkan ke dokter yang sudah berpengalaman dalam Pengalaman ya. operasi, tapi Mm-mm. saya berpengalaman, tapi saya juga tetap ikut melihat supaya Ya nanti boleh. ketika supaya nanti ketika pasca operasi harus berkomunikasi dengan klien, saya juga ikut mengerti gitu. Mungkin Ya, seperti bagus itu. itu. Jadi bagus. Jadi sebenarnya di kode etik juga dikatakan jika kita belum mampu menangani sesuatu gitu, boleh kita rujuk. Nah, kalau ini kan pimpinannya udah berbaik hati bisa untuk melihatnya. Tapi di dunia pekerjaan itu kalau sudah dirujuk, kadang senior juga nggak boleh ngelihat ya. Jadi kita repot juga ya. Tapi demi amannya kalau kita belum mampu, boleh dirujuk, nggak salah itu. Sampaikan juga ke kliennya gitu. Yuk, bagus. Oke. Buat lainnya? Pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhasa Islamia, izin bertanya, dokter, apa saja tantangan yang sering terjadi dalam profesi dokter hewan dan apa saja solusinya? Terima kasih. Oh ya, tantangannya dokter hewan itu sama seperti yang tadi dokter Nurmadia bilang ya.
banyak kejadiannya. Saya mencerita kejadian aja ya, kejadian kasus-kasus hukumnya. Jadi banyak itu dia belum mampu dikerjain sendiri, terus jahit-jahit gitu, terus dipamerin di medsos. Waduh, sekarang itu penyayang-penyayang itu udah pinter, apalagi sekarang kode etik kan jadi download tuh. Di situ kelihatan bahwa dia sudah melanggar kode etik, pamer-pamer di medsos, terus di medsos tuh kita lihat bagi yang dokter hewan tahu itu jahitnya nggak bagus itu, gitu. Tapi kita kan sebagai dokter hewan nggak mungkin mengata-ngatain dia, itu jahitannya jelek gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga kalau pemilik hewan itu punya saudara dokter hewan juga kan kita nggak tahu juga. Karena ada kejadian juga satu kasus hukum dokter hewan itu bekerja di satu klinik yang punya dokter hewan. Terus dipecat lah si dokter hewan itu. Terus dokter hewan itu membocorkan rahasia klinik itunya. Sebenarnya perlu ada perjanjian juga menerima dokter hewan bekerja di klinik, ya, bahwa dokter hewan jika sudah keluar dari klinik tersebut tidak boleh membocorkan semua apa-apa yang ada di klinik tempat dia bekerja sebelumnya. Nah, itu kadang-kadang pemilik pemilik klinik rumah sakit itu yang kurang paham dengan hukum itu. Jadi suatu suatu setelah itu jadi selain kontrak ada satu lagi kertas tangan bahwa dia tidak, jika dia sudah keluar dari klinik itu dia tidak boleh membocorkan pasien. Jadi ada kasus kayak gitu ya. Nah, kalau kendala-kendalanya saya selama praktek sih ya cuma satu tadi itu yang dokter gigi yang tahu itu juga. Ada juga kemarin dia punya uang banyak, dia bayar saya kan tas pada kecil gini. Tapi kok hewannya ikut vaksinasi rabies gratis, kan nggak lucu. Duit banyak pakainya yang gratis. Terus kan kalau gratis zaman dulu itu sehat nggak sehat main disuntik aja. Nah, habis disuntik demam. Saya mau ngobatin apa? Saya bilang nanti habis vaksinasi. Saya bilang gitu. Nah, tapi sekarang-sekarang ini vaksinasi gratis kan mereka sudah diedukasi bahwa kondisi harus sehat. Nah, 2 minggu sebelumnya dikasih buat cacing udah ada gitu saya dengar gitu. Jadi menurut saya agar kita semakin terampil, selain menambah ilmu-ilmu tentang kedokteran hewan, kan suka ada sekarang tuh yang di webinar-webinar itu, tetapi ilmu-ilmu ilmu-ilmu apa ya seperti hukum, kode etik dan lain-lainnya tentang apa kontrak itu perlu juga dipelajari. Kan ada di medsos tuh ada hukum online, dibaca-baca boleh. Nah, tapi dibaca-baca itu jadi ini ada contoh juga ya. Kadang gimana ya? Kita sudah lebih tahu, ya maksudnya tim saya udah lebih tahu, tapi dia taunya sedikit malah nggak jadi pening kepala saya jadinya. Ini gimana ya, saya bilang gitu. Saya bilang saya tuh nggak ada untungnya, mau saya nggak praktek ada apa, saya tuh kan kelas mau bagi dalam kejadian yang sudah terjadi jangan sampai terjadi lagi, begini ya kau udah dimakan pengacara nih dalam hati saya gitu. Saya juga nggak mau adik-adik ini misalnya berkasus uangnya habis ke pengacara, jangan, ada tekniknya itu. Tekniknya nggak bisa kita share ke sini umum ini karena itu kan rahasia jabatan. Karena kemarin kejadian ada kasus kemarin di Kerewan itu kita panggil gini 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 gini. Lihat ya, ada sistem pembayarannya begini begini gitu. Itu aja jawaban dari saya mungkin disimpulkan baik-baik kira mana. Teknis juga nih ya, banyak teknis. Banyak aja belajar lah. Sekarang udah banyak kan hewan-hewan liar. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya lagi-lagi sangat setuju ya sama Dokter Mata. Ini kita sebagai mahasiswa dokter hewan fresh graduate itu masih banyak sekali proses yang harus dilalui ya dok. Oh Masih iya. banyak belajar gitu. Baik dari keilmuan kita, untuk skill komunikasi juga sangat berpengaruh ya dok ya antara dokter dengan pasien. Kemudian tentang personality kita mungkin juga akan berpengaruh tentang keputusan-keputusan yang nanti akan diutarakan oleh klien gitu. Tadi itu ada simpel saya baca tuh. Nah, magang boleh membocorkan rahasia, sebaiknya yang dibocorkan. Nah, itu kan nanti jadi jika kalian lulus itu menjadi sekan sejawat kalian itu loh. Sekan sejawat kalian kalau memang kira kenapa dia bisa menjadi tempat magang, otomatis dia sudah memenuhi kriteria oleh kampus ya.
Karena kan untuk magang itu kemarin saya usulkan juga tidak semua klinik bisa jadi tempat magang. Tapi kan sekarang kampus-kampus banyak yang swasta yang tidak punya sakit ya. Nah, boleh sekarang magang, tapi nggak semua klinik itu bisa untuk magang. Ya sebaiknya jangan dibocorkan, nanti bisa panjang kali lebar. Anak magang ini membocorkan kena pasal perbuatan melawan hukum. Terus nanti dibaca di medsos itu. Warna pernah ada kejadian juga mahasiswa di Jawa Timur membocorkan begini-begini. Terus kita pendekatan lewat dekannya, akhirnya kejadian itu berhenti dengan sendirinya karena sebenarnya itu membocorkan rahasia keilmuan kita. Nanti ilmuwan kita nggak ada yang percaya lagi sama dokter hewan, kemudian kita nggak maju-maju ya. Jadi sebaiknya apa yang ya sebaiknya kalau ini emang nggak bagus ya nggak usah diceritain ke umum. Tapi untuk mau melaporkan ke kita kan magang ke klinik A. Habis itu kan kita mau laporan ke kampus. Nah, kalau mau laporan ke kampus ya silakan. Nah, tapi kan di situ eh, harus ada dasarnya gitu loh. Mengapa ini kita sebut jelek ini, harus ada dasarnya. Jadi biasakan kalau melapor sesuatu harus ada buktinya gitu. Tapi untuk diketahui menjadi tempat magang itu tidak sembarangan ya, ada syarat-syaratnya gitu. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya ini ada salah satu peserta yang raise hand dari Kak Julian, asal dari UNER. Silahkan bisa on mic untuk bertanya langsung kepada Dr. Hewan Martin. Oh ya, ini sekali-sekali on mic. Mana gambar orangnya? Ini mahasiswa tingkat berapa? Sudah mendapatkan sosialisasi kode etik. Yang menyampaikan kode etik siapa? Wiwi Bagja. Tahun berapa itu? Kode etik. Masih baru. Ini dok, bilangin kalau kode etik itu yang sosialisasi, yang bikin kode etiknya aja. Penyusun kode etiknya ya. Tuh yang 3 orang tadi tuh, yang saya sebutkan tadi. Dokter Kemas, yang notaris itu dari PB, kemudian dokter Bilkisti yang di dosen di UNER. Tuh, terus saya 3. Salah satu dari 3 ini nih boleh dibicarakan karena kita penyusunnya ya dari mulai pandemi itu sampai titik terakhir itu kita susun untuk mengejar karena udah banyak kasus yang kode etik yang lama itu tidak so, apa ya tidak apa ya tidak bisa diatur lagi di kode etik karena kalau tidak diatur di kode etik maka PDAI tidak bisa menegur anggotanya.
Ini harus diatur dulu, banyak di situ yang belum diatur, tapi sekarang sudah diatur, termasuk tadi yang ditanyakan tentang di kode etik sudah diatur bagaimana dokter dengan dokter, dokter dengan sejawat. Nah, itu sudah diatur di kode etik. Terus kalau ada masalah di kode etik, itu laporkannya ke PDI cabang. Terus kalau mengenai pembulian itu adalah wewenang dari kampus ya. Bagaimana kampus apa ya melindungi mahasiswanya ya. Kita PDAI nggak sampai ke mahasiswa ya. Kita hanya sampai mengatasi dokter hewan. Jadi kalau dokter sudah pernah membaca kode etik, nah bahkan di situ sudah diatur bagaimana kita sesama dokter hewan nggak boleh menjelek-jelekkan juga nggak boleh. Misalnya saya nggak praktek nih, terus saya jelek-jelekan dokter hewan ya saya kena kode etik, tapi harus ada bukti. Ah, karena banyak juga orang laporan begini-begini ya. Silakan ke lapor ke PDI cabang dan ada juga orang yang dibilang ke ini dokternya melanggar kode etik gini-gini. Nah, tapi kode etik yang mana? Namanya orang menggugat, dia harus yang ngomong. Misalnya contoh, ini dokter mata nih melanggar kode etik. Kode etik yang mana? Nah, ada nih kasus begitu juga. Kirim email. Dokter ini melanggar kode etik. Itu saya tanya ke PD cabang. Kenapa dia begitu? Ah, kode etik yang mana yang dia langgar? Kalau sampai dia nggak tahu apa yang dia langgar, ya nggak usah dilayani ya. Banyak pekerjaan yang lain. Ya, tinggal kita bilang aja melakukan sidang etik bahwa dokter hewan cabang yang melakukan sidang etik bahwa dokter hewan tidak melanggar kode etik. Ya tidak melanggar, nggak ada pasal berapa yang ditemukan gitu. Jadi kalau dokter sudah pernah menjalani sosialisasi kode etik, di situ ditentukan bagaimana dokter hewan dengan dokter hewan dengan diri sendiri, dokter hewan dengan klien, dokter hewan dengan pasien. Itu dok, coba dibaca lagi ya dok ya. Sosialisasi kode etiknya. Oke, lanjut. Lanjut dok. Ya, Dari teman-teman peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. ini yang di chat ini udah semua ya. Yang di chat sudah semua, dokter. Oke, ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini kan banyak kan ke kita ya, ke kode etik ya. Nah, kalau ke hukum ini perlu itu apa? Biasanya sih karena kasus dulu baru bertanya gitu. Makanya saya sering, bukan sering udah menyampaikan sosialisasi ini saya kasih contoh-contoh ya, contoh tadi bawa kontrak. Nah, terus kemudian lagi tuh perjanjian ilmu konsen bentuknya kayak itu warung itu yang dilipet-lipet gini nih kan. Nih, nih. Ada juga lulusan UGM juga dia baik tuh di Jakarta. Kan saya ikut ini 2 periode ya masa pimpinan Dokmun ini ngurusnya dua periode. Saking takutnya dia itu semua dikasih materai itu handphone konsen. Karena kalaupun terjadi kasus bisa karena sudah ada materai bisa langsung jadi bukti. Kalau misalnya handphone konsen yang belum ada materai bisa juga di belakangan dimintain jadi materainya. Materai itu adalah biaya ke negara gitu, bukan buat sah. Kalau buat sah itu ada persyaratan tadi, ya. Tapi kalau materai itu hanya biaya pajak ke negara bahwa kita sudah melaksanakan suatu perjanjian. Tuh, oke. Kalau teknisnya saya kan tiap mahasiswa, tiap fakultas kan beda-beda ya. Cuman yang saya tahu itu karena saya juga dokter hewan juga, ya kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan. Terus sekarang enak, udah ada webinar, bisa kita ilmu-ilmu ini. Waktu awal-awal saya masuk ke pengurusan ini, saya langsung bilang aduh pasien mau dokter hewan capek-capek belajar dibodoh-bodohin orang itu handphone konsen nggak ada, saya bilang gitu. Aduh ya Allah Tuhanku, bener. Sekarang sini ke sini ini udah pada maju. Saya termasuk diprotes sama orang dokter hewan yang sudah senior. Sampai saya bicara di sini sebagai dokter hewan loh, bukan sebagai dokter hewan, sebagai sarjana hukum. Pertama kali yang saya cari, saya kejar jika dokter hewan bersalah, apa?
izinnya, emang concern-nya, SOP-nya, itu semua saya kejar. Ini begini cara dokter repot. Lebih bagus rep di awal daripada repot di kemudian hari. Terakhir-terakhir terima kasih kepada saya. Nah, kita kan buat kebaikan. Memang merubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebetulan saya juga kerjanya di rumah sakit manusia, ya administrasi ya, tapi saya jadi tahu. Mereka pun dulu begitu asal-asalan. Tapi sekarang apa-apa harus ada persetujuan, apa-apa ada persetujuan. Nggak bisa. Komplain aja harus kita terima. Termasuk saya kan pernah jadi kepala humas juga. Sebenarnya dokter-dokter ini perlu lagi belajar cara menangani komplain. Cara menangani komplain itu sebenarnya ininya. Sebenarnya kalau saya bisa menangani komplain itu karena saya juga belajar hukum ya. Bagaimana eh, menangani orang. Pertama memang kita harus mendengar dulu pendapat dia, apa keluhannya dia. Jadi sebenarnya kita itu ilmu-ilmu itu bisa kita peroleh di luar kampus ya. Cari aja tuh ada yang webinar-webinar di sana, eh, berbicara efektif, terus penanganan komplain yang di manusia itu diikutin aja kalau ada webinar-webinar itu. Cuma nanti ada perbedaannya, seperti yang saya sampaikan tadi, hewan kita, pasien kita ada hewan, kalau manusia di manusia, oh, pasien mereka ada subjek hukum gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan di bidang hukum, tapi bisa diadop sedikit-sedikit. Tapi untuk mengadop itu kita harus sedikit dah mempunyai dasar hukum gitu. Makanya saya tadi terangkan secara itu aja, secara garis besar aja. Karena kalau untuk mendalami itu seperti info konsen itu satu mata kuliah tersendiri gitu. Jadi secara garis besar ya udah tahu ya, jangan tukang ojek, jangan suruh tanda tangan, membantu, nggak ngerti apa-apa dia gitu ya. Terus satu lagi tanda tangan itu wajib hadir. Tanda tangan yang digital itu hanya di beberapa kasus saja diakui, asal tanda tangan itu didaftar dulu ke khusus tempat pendaftaran. Nah, kalau dia sudah daftar tanda tangan dia, baru bisa digunakan. Kalau belum kita daftar ya belum bisa gitu. Ya banyak aturan hukum ya yang sekarang berhubungan dengan pekerjaan dokter hewan yang apa ya memberikan pelayanan jasa ke orang. Mau nggak mau ya hukum ada di situ. Sehingga saya dulu kita hanya belajar itu ya manajemen dapat saya dari orang ekonomi. Kalau legislasi itu kalau lebih banyak ke peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hewan. Tapi itu juga sudah tahun lama banget ya. Sekarang udah tahun 2024 sepertinya udah harus diganti. Makanya RUU ini kesehatan hewannya harus dikejar biar biar sesuai. Karena kalau nggak ada pegangan itu, kita juga menindak dokter hewan juga. Menindak dalam arti untuk kebaikannya loh ya. Itu nggak ada pegangannya. Jadi selama ini nggak bisa ditegur. Gitu. Apalagi cuman cuman tercantum di kode etik. Harusnya itu tercantum di RUU kesehatan biar lebih jelas gitu. Karena ada dokter hewan juga yang bandel-bandel juga kan ada juga itu. Karena kasihan juga kalau udah sampai ke pidana. Kalau udah pidana nanti ya itu repot lah gitu dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Hewan Marta. Mm-mm. Ini ada lagi Indonesia kenapa nih? Ada pertanyaan susulan dokter ini dari Ratna. Permisi dokter, izin bertanya. Kalau ada kasus Mm-mm. darurat yang butuh penanganan segera, sehingga klien belum sempat diminta untuk mengisi info konsen, apakah dokter hewan tetap bisa aman kalau penanganannya gagal? Ah, pertanyaan bagus. Belum ada yang nanya tadi. Jadi kalau dalam keadaan darurat itu pertama kali ditangani oleh kedaruratan itu. Nah, misalnya sesak napas, kasih dulu tuh. Ya kan? Terus kasih dulu apa yang dia hidup dulu lah gitu ya. Kemudian baru diminta ilmu konsennya untuk apa namanya tindakan selanjutnya. Misalnya perlu operasi atau apa. Tapi pas darurat itu dikerjain dulu. Kemudian tentukan dulu yang disebut darurat itu apa. Karena ada kasus dia protes lapor ke PB ya bahwa kucing saya nih darurat gini-gini. Terus kita investigasi ya. Ternyata kliniknya punya punya CCTV. Ternyata kucingnya nggak darurat, masih bisa di pangku-pangku. Nah, kadang orang nggak bisa membedakan yang disebut darurat apa.
Nah, di mana nih? Undang-undang kita tuh belum mengatur yang disebut hewan darurat itu bagaimana. Kalau mengatur dari aturannya manusia yang disebut darurat itu apa ya? Ya sesak napas ya darurat ya. Tapi kalau batuk pilek nggak darurat. Nah, jadi definisi darurat pun di hewan belum ada definisinya. Sementara kalau di hukum yang belum ditentukan aturannya itu nggak bisa dikatakan apa ya melanggar gitu. Tetapi memang di kode etik, nah karena kode etik nih sekarang semuanya diatur oleh kode etik. Mumpung pemerintah belum ngatur ya, jadi kode etik ya di kode etik. Nah, coba dibaca di kode etik kalau darurat itu memang harus didahulukan. Nah, yang disebut daruratnya apa itu ya itu harus medis lah ya yang menentukan. Biasanya itu yang mengganggu kehidupannya ya. Anjing apa ya? Misalnya anjing tabrakan atau apa ya? Ya, itulah dok jawaban dari saya ya. Tetap harus diemongkasan tapi dikerjain dulu yang kedaruratannya itu. Ya, oke. Baik, terima Lanjut. kasih Dokter Helen. Jawabannya cukup menjawab ya untuk Kak Ratna ya. Jadi untuk critical emergency-nya ditangani terlebih dahulu, baru Mm-mm. kemudian dilanjut dengan penandatanganan inform consent. Kita dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lain? Ya, Baikkan pokoknya ini pesan saya ini kalau adik-adik bos lulus ya pertama kali ya. Kalau mau praktek coba deketi lapor ke PDI cabang setempat. Kalau mau praktek apa syarat-syaratnya karena syarat-syarat tiap kota itu beda. Ada yang harus magang, ada yang bisa, gimana. Jangan bermusuhan dengan PDI cabang ya. Oke. Kalau misalnya yang di ASN ya ada kan seniornya di kerja ASN bagaimana gitu. Karena ada kasus juga dokter hewan yang bukan melaksanakan sebagai dokter hewan, sebagai bendara, dia kena korupsi. Nah itu kan bukan bidang kita. Saya hanya melayani dokter hewan yang praktek aja, saya bilang gitu. Kalau itu pidana itu udah dilarang, dilanggar. Ya berarti ya resiko dia sendiri. Kalau perdata itu nggak bisa karena harus dibantu karena kepuasan klien sama kepuasan setiap orang kan berbeda. Mungkin standar dokter yang melayani bagus, tapi pemilihan nggak bagus dia. Nah, untuk itulah harus ada standarnya yang dibuat. Lain ya ada di kode etik, kemudian yang rencananya kan ada di RUU kesehatan ini. Barangkali mungkin di situ sudah ada. Sebenarnya kalau sudah sesuai SOP, sesuai prosedur, itu standarnya lah pelayanannya. Jangan minta yang lebih karena klien tuh minta yang aneh-aneh. Yang penting sudah ada aturannya. Itu aja intinya dalam membuka praktek loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Hewan Marta atas materi yang telah dipaparkan pagi hari ini. Hmm, Karena waktunya yang sudah cukup untuk sesi question and answer, saya izin untuk menyimpulkan beberapa materi yang telah disampaikan. Secara ya, umum, dokter hewan dilindungi oleh beberapa hal, di antaranya kode etik dokter hewan, kemudian peraturan dan perundang-undangan, hukum pidana, perdata, dan tata negara. Kemudian landasan hukum antara dokter hewan dan pasien itu diatur dalam hukum perdata, di mana hukum perdata ini memuat kegiatan perjanjian adalah kegiatan perjanjian terapeutik yang titik tolaknya adalah titik tolak pada usaha. Kemudian syarat sah dari perjanjian sendiri antara dokter hewan dan klien itu ada 4 poin penting. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak, yang kedua kecakapan para pihak, yang ketiga mengenai suatu hal tertentu yang tadi titik tolaknya adalah usaha. Kemudian yang keempat adalah sebab yang halal. Kemudian ya. untuk perlindungan dokter hewan sendiri dapat kita capai walaupun belum ada undang-undang yang mengatur tentang kedokteran hewan, tapi sudah ada perjanjian yang dimaksud dalam hukum perdata Indonesia. Kemudian kode etik dokter hewan juga dapat menjadi suatu perlindungan dari dokter hewan. Oleh karenanya, dokter hewan dapat memperoleh perlindungan hukum. Kemudian peran masing-masing, baik dari dokter hewan, mahasiswa, ataupun baik dari dokter hewan praktisi, mahasiswa, ataupun dokter hewan yang bergerak di bidang organisasi profesi dan pemerintahan memiliki peran masing-masing dalam mencapai atau membangun kesadaran hukum ini. Kemudian tidak kalah harus kita ingat juga untuk kewajiban dokter hewan antara lain selain kita memiliki hak dari atau